kita juga orang tua, kita punya mata, kita punya hati. Matanya jangan ditutup, apalagi hatinya. Kita tahu kok dari jalannya, kelakuannya, caranya. Kita udah lihat kok ini berbeda. Bener nggak? Mau yang kelihatan gagah kek, mau yang kelihatan feminin kek. So, kalau ditanya mereka juga nggak mau. Mereka juga nggak mau. Nah itu memang saya berproses sama Oscar. Berproses. Nah kebetulan karena kita bertiga dan yang si kecil ini yang paling calm di antara kita. Jadinya karena saya sama Oscar kan boleh dibilang lebih sering, karena Oscar kan tinggal sama saya. Jadinya lebih sering ketemu, lebih banyak. Jadinya Oscar itu yang lebih banyak ketemu saya. Nah kalau Maria tuh memang dari SMP, dia SMA, dia sekolah keluar sebentar, abis itu dia mandiri terus, dia nggak pernah tinggal sama saya lagi sampai sekarang gitu. Jadi dia lebih mandiri dan kalau apa-apa itu lebih, kalau yang penting aja dia datang ke saya, kira-kira gitu. Kalau Oscar karena everyday sama saya, jadi apa aja dia nanya sama saya gitu. Keterikatan itu jadinya lebih kalau bercerita apa aja, dia happy, dia nggak happy, dia lagi sad, dia lagi kesel, dia lagi Mama aku lagi nggak pengen ngomong ya gitu. Oke, fine. Kan ada namanya mood gitu ya. Kadang-kadang saya juga gitu. Aduh mama lagi ini ya, sorry ya di kamar aja nih, kayaknya lagi pengen relax, nikmatin kamar gitu. Kadang-kadang ada kan kita kayak gitu. Jadi kita cuma ngobrol aja gitu. Nah waktu Oscar mulai ngobrol sama kita, tentu saya ada jawaban tidak itu ada di saya. Jujur saya rasa semua orang tua gitu. Itu wajar karena kita yang melahirkan, tentu kita menginginkan kalau anaknya laki, ya laki. Anaknya perempuan, ya perempuan. Kan gitu. Dan stigma kita kan cuma ada laki, perempuan, that's it. Ternyata dunia itu tidak begitu. Nah saya tahu itu 5-6 tahun lalu. Karena saya pelajari juga. Nah Oscar mulai memberi. Tapi sebelum itu ada nggak sih intuisi as a mom gitu? Oh sebenarnya saya punya, waktu Oscar dari SMP sebenarnya saya lebih, anak ini kok lebih feminin ya gitu. Ada apa yang kelihatan Tante waktu itu? Dia kan orangnya gampang tersinggung, lebih sedih. Terus dia nggak melankolik gitu ya? Iya, dan dia nggak suka kekerasan. Dia lain kan kemarin berantem naik sepeda, sayang gue apa basket apa. Jadi memang kan kelihatan sekali perbedaan dua anak ini gitu. Jadi saya lihat gitu. Kadang-kadang saya suruh, ayo kamu sana pergi apa kayak olahraga atau apa gitu. Pelan-pelan saya mulai, ini anak apa ya gitu. Saya mulai bingung kan. Dan saya itu kan cuman kerja hidupnya gitu loh. Jadinya nggak terlalu dan saya orangnya juga nggak suka baca. Nggak suka, saya gatek kalau ditanya mengenai teknologi. Google. Nah, saya orangnya nggak gitu. Tapi karena sejak Oscar mulai ngomong sama saya banyak, saya mulai banyak ngobrol sama orang, saya mulai banyak tanya sama orang. Nah kebetulan teman-teman saya ada juga kan anak-anaknya yang begitu, gitu. Ada yang perempuan jadi kebetulan pria, gitu. Jadinya banyak ngobrol saya. Saya pikir oh iya ya, ini sebenarnya rasa-rasa ini nih yang harus saya ngertiin perasaan ini untuk Oscar gitu. Soal mau change or not change itu belakang ya dalam pemikiran saya. Untuk saya mengerti dia dulu aja, itu udah poin sebenarnya buat mereka. Orang-orang begitu. Poin di ngertiin aja. Diterima. Ya, diterima aja dulu. Nggak usah mikir jauh-jauh. Itu bener kayak orang di padang pasir, disiram air dingin tuh buat mereka. Ini karena pengalaman saya. Jadi untuk di ngertiin. Nah, akhirnya saya coba belajar semua itu, mengerti dulu. Dan itu baru balik lagi ke rasa. Nah waktu rasa saya coba itu, kalau saya di posisi dia gitu, apa yang, dan dia kan kebetulan anak yang baik ya, maksud saya dia nggak pernah bikin sesuatu yang jelek dalam hidup dia. Dia nggak pernah memalukan saya sebagai orang tua gitu. It's a very good heart juga anaknya. Jadinya saya pikir nggak fair kalau saya mau saya gitu. Tapi saya coba, tapi saya selalu pergumulan saya tuh berdoa karena saya mau kemana ini, mau
talk to siapa ya, saya pikir udah Tuhan deh paling, teman saya yang paling baik. Memang dalam kesendirian saya single parents itu memang saya selalu berdoa dan kaca. That's my friend gitu. Jadi itu teman saya gitu. Selama 12 tahun saya tuh kaca aja teman saya ngomong selalu di kaca gitu. Jadinya Dan dari hasil doa itu malah mengukuhkan bahwa ya udah, gitu. mari dampingi si anak. Iya, kan pergolakan itu pun saya selalu bicara sama adiknya kan. Pertama adiknya juga, ya adalah worry kita ya. Kalau if you do this, apa menjamin you happy? Gitu. Kalau Mario lebih ke sana. You guarantee if you do something you happy, itu lebih Mario. Kalau saya lebih, why gitu. Why gitu. Lebih Kalau ngulik gitu iya, ya. Dan itu kuat di saya itu. Kenapa harus gitu. Nah itu saya. Tapi kalau Mario itu lebih, ntar lu guarantee, lu yakin, lu nggak akan sedih abis itu. Lu jamin. Dia lebih memastikan dulu apa yang lu mau langkah ini bener-bener segala resikonya lu terima nggak gitu. Itu proses tuh. Dari omongan sampai pro tuh bertahun-tahun kita kayak begitu. Dan jawaban Oscar biasanya? Dia bilang, saya bukan orang tipikal yang melakukan sesuatu tanpa pikir. Itu benar sebenarnya. Apapun. Dia mau bikin show, dia pikir dulu. Dia mau segala sesuatu dia tuh memang anaknya dipikir dulu. Jadi kalau kita nih bertiga, siapa pikirannya paling jauh? Ya Oscar. Dia tuh bisa turn ahead gitu. Dia tuh ke depannya tuh nanti begini. Jadi gitu. Udah misalnya planning gitu. Kita kan planning ya udahlah planning for next month gitu ya. Jalan aja. Dia for 1 year, 2 years gitu Oscar. Dia udah pikirin itu semua. Jadi dalam hal kayak begini tuh memang udah dia pikirin. Ini dia kenalkan. Dia yang lebih hebat lagi. Dia datang ke saya dengan penjelasan-penjelasan, sudah ke psikolog, sudah ke psikiater, sudah ke semua. Dan menyatakan ini itu ada semua. Datang ke saya itu. Saya pikir wow, luar biasa ya. Nggak ditemanin sama saya, tidak cerita, tidak sama siapapun. Pergi sendiri ke dokter itu, ngomong sendiri, nanya sendiri. Karena dia juga bertanya sama diri dia. Nah, itu aja. Jadi itu yang membuat saya lebih menguatkan saya dan Mario itu adalah bahwa dia tahu apa yang dia buat. Dan dia tidak change. Oke, dan ketika sampai akhirnya proses itu harus dilakukan, itu ditemenin mamanya. Oh, we come. Kita menemani. Semua menemani. Gitu. Kita menemani. Itu enggak apa ya. Journey itu buat Oscar is not easy menurut saya. Siapapun yang melakukan. It's very deep gitu. Gimana dia deal with it, Tante? Maksudnya kan pasti ada perasaan-perasaan yang bergejolak, atau dia pada titik itu justru sudah sangat yakin untuk melakukannya, dan setelah proses itu ada perbedaan nggak, Tante? Nggak ada. Malah dia more happy. Dia more happy, more kayak ada beberapa hal yang kita nggak pernah lihat dia dalam hal itu keluar gitu. Gitu. Jadinya contohnya apa Tante? Yang tadi nggak keluar? Dia lebih banyak dulu di kamar. Dia lebih banyak menyendiri. Dia ya kalau family datang dia ada, misalnya family di rumah 6 jam gitu. Dia paling duduk 2 jam and then dia out. Gitu. But now dia bisa the whole day dia sama kita gitu. Gitu. And kebetulan my family juga open minded ya. Jadinya baru mau tanya gimana banyak keluarga besar. ponakan mereka juga udahlah kebahagiaan lo gitu. Lu nggak pernah ganggu kita gitu. Lu tuh adalah kebanggaan keluarga kita gitu. Jadinya dia merasa tersupport gitu. My sister misalnya, my sister kan juga yang paling dekat karena dulu kalau ada apa-apa ambil raport my sister. Kalau ada apa-apa my sisternya, adikku ini adalah second momnya, ya gitu. Jadi dan very hard big heart my sister itu juga. Jadinya dia tetap rangkul, dia kalau ada apa-apa dia lebih sayang lagi gitu. Nah gitu. Jadinya kalau mereka bilang semua gini, kan saya selalu kebetulan saya di keluarga itu saya yang sebagai
kalau ada apa-apa tuh ke saya gitu. Nah, jadinya terus mereka kadang-kadang sambil duduk gini. Bener ya, mereka panggil saya Aji kebetulan. Bener ya Aji. Kenapa Aji? Tadinya Regi. Jadi ada baby anak kakak saya, kan Tante Regi. Aji. Regi, dia gitu Aji. Akhirnya manggilnya Ajinya sih ponakan gue nggak pakai tante. Langsung manggil semua Aji. Nggak pakai tante manggilnya. Karena Aji itu di Bali ternyata papa. Oh iya? Iya, I know from my friend Aji. Dia mah what is Aji? Ya. Aji itu Ya berarti memang di Bali. half my part is papa and half is mama. Mungkin kali. I don't know. Terus Gitu. jadi sekarang dia feel supported gitu iya, ya. Terus iya. bagaimana kalian bertiga khususnya gitu ya dealing sama netizen gitu ya komen. Kebetulan kan saya orang memang yang saya kan cuek ya. Memang saya orangnya like bayangin orang belum single parents, saya udah single parents. I'm single parents with 23 years old. It's very young. Orang belum nikah, saya udah pisah. Jadinya dan zaman itu nggak kayak sekarang, bayangin aja. Cara ngelirik, cara ngeliat, ngomongin. Duduk satu meja makan, suaminya deket kita. Aduh, istrinya udah kayaknya udah mau dimakan nih suaminya gitu. Jadi ya, saya ngalamin banyak hal kayak begitu. Dan akhirnya saya berprinsip, oke, saya melakukan sesuatu tuh saya harus melakukan yang terbaik untuk saya. Saya nggak mau mikirin orang lain. Yang penting saya tidak merugikan, saya tidak bergosip-gosip, saya tidak menjelekan orang. That's it. Karena menurut saya itu yang terbaik. Kalau penting saya main, kalau nggak penting nggak usah main. Udah gitu. Jadinya untuk netizen ini kan kita mau sharing. The Lawalatas is not pro or kontra. No. Kita mau sharing. Who knows hidup seperti saya, kalian pernah ngalamin. Hidup seperti Oscar, mungkin kalian pernah ngalamin. Hidup seperti Mario, juga mungkin kalian alamin. Gitu. Jadinya we just for sharing. That's it. Gitu. No just people. Nggak perlu harus disukai, kita nggak sih sebenarnya. Jadi apapun yang mereka mau bilang, We ya happy. sudah. Ya, we happy. Kalau di support, more happy. Itu aja. Ya kan? Kata-kata yang mereka kasih ke saya itu kan luar biasa. I'm surprised sampai saya sendiri gini. Oh my God, Tuhan, saya sekarang mengerti kenapa Tuhan kasih saya hidup seperti ini. Pertanyaan juga loh buat saya. Dari kecil 23 tahun saya udah sendiri. Ya kan? For 20 years single parent is not easy. Semua saya udah lakuin, apa yang enggak. Jualan udah, jualan gado-gado udah, jadi supir antar jemput udah, jualan ke rumah, semua saya udah lakuin. Yang penting saya melakukan semua halal. Itu aja prinsip saya. Anak-anak mereka bangga punya ibu saya biarpun saya apapun itu pemikiran saya. Jadinya saya ngelihat bahwa memang nggak gampang ya perjalanan saya gitu. Tapi dulu saya juga kenapa ya saya dikasih begini, aduh hidup begini, punya anak begini. And now saya realize gitu bahwa kehidupan kamu itu sebenarnya kekuatan buat kamu. Kehidupan saya ini sebenarnya kekuatan saya gitu. Itu yang saya tangkap dari perjalanan hidup saya gitu. Wow, oke. Sekarang ini Tante gitu ya, kalau ya kayak Tante tadi mengatakan ini mungkin bisa untuk berbagi dengan yang di luar sana. Kalau Tante bisa bagi gitu ya, kan kadang-kadang gini memang jangan jadi euforia sesaat nih. Oh berarti boleh kayak Oscar gitu. Oh berarti it's okay dong gitu kan. Kalau kita tidak mengajak gitu juga. Apa yang Tante mau sampaikan pesan bagaimana supaya ketika keputusan itu harus dibuat untuk sadar bahwa itu benar atau nggak benar itu prosesnya tuh seperti apa Tante? Apa yang kalau mau dibagi gitu ke lu? Oh, mungkin itu Oscar yang harus ngomong ya, jangan saya, karena Oscar yang Tapi dari sisi orang tua. Tapi dari sisi orang tua, ya kita kan harus pertama kali anak dateng, terus bagaimana Tante berproses mendengar cerita si anak, permintaan anak. Karena begini, itu juga sulit bagi, kan kita juga lihat bermacam-macam keluarga, bermacam-macam pendidikan, ya kan. Jadinya memang kalau orang tuanya tertutup, tidak bergaul, itu mungkin sulit untuk menceritakannya. Dan dari latar belakang dia adalah good family, mother and father, that's it. Married, have a child, become grandma and grandpa. Ini kan sulit family ini kalau ada di antara itu untuk bercerita. Jadinya kita juga orang tua, kita punya mata, kita punya hati.
Matanya jangan ditutup, apalagi hatinya. Kita tahu kok dari jalannya, kelakuannya, caranya. Kita udah lihat kok ini berbeda. Bener nggak? Mau yang kelihatan gagah kek, mau yang kelihatan feminin kek. So, kalau ditanya mereka juga nggak mau. Mereka juga nggak mau. Mereka juga pengen. Kalau mereka terlahir seperti itu bagaimana coba? Bisa nggak kita rasakan perasaan mereka sebentar aja? Dan jangan deny. Orang tua ini kan kadang-kadang, kapan kawin? Di depan keluarga lagi arisan. Terus nanti tantenya ngomong, kapan kawin? Ibunya ikut ngomong juga. Iya nih nggak tahu. Oh, lagi nunggu jodoh juga. Nunggu jodoh nih, coba cariin deh gitu. Itu kan anak beban. Tapi buat orang-orang itu biasa. Kalau untuk saya itu udah masuk ke area privacy ya. Jadinya untuk saya sebenarnya saya juga nggak setuju gitu. Ya kalau udah lihat ada sesuatu, ya mungkin anaknya nggak ngomong, kita orang tua aja ngomong. Nanya juga nggak apa. Dulu saya juga nanya mau sekarang waktu SMP. Jadi tante duluan yang nanya? Iya, kamu ini apa ya, Ca? Apa yang kamu rasain sih? Oh ya? Apa yang kamu rasa gitu? Why you different gitu? Aku juga nggak tahu, Mam, gitu. Aku juga nggak tahu gitu. Aku makan sama, kasih sayang sama. Nah itu tuh yang buat aku, aduh ya. Terus coba cari, kadang-kadang ngobrol sama temen. Atau ngelihat ada kan teman-temanku bilang, misalnya kayak aku punya teman Robi gitu ya, Bi itu apa sih Bi kalau begini-begini lah kita ngobrol, ini ngobrol lagi sama teman-teman lain gitu. Tapi saya cerna terus gitu, ini kan tumbuh terus. Ya kebetulan karena saya orangnya juga sangat aktif ke anak-anak, itu mungkin juga yang membuat anak-anak bisa bercerita bebas kali ya gitu. Tapi bahkan mungkin kalau anaknya sendiri nanya atau pertanyaan ini datang dari orang lain, dari keluarga gitu. Pertanyaan klasik tentunya Tante. Nggak boleh agama. Betul. Bagaimana mereply itu? Ya. Apa kata Tuhan? Betul. Gimana? Itu memang yang tersulit dijawab ya. Tapi kalau saya tuh berpikir begini. Tuhan menciptakan pasti punya rencana. Tidak ada yang tidak indah yang Tuhan ciptakan sebenarnya. Tidak ada. Tapi bagaimana cara kita berpikir saja. Gitu. Kalau kita bilang orang normal banyak juga yang kacau. Pernah nggak anaknya sendiri ngomong gimana ya Ma? Aku kok kayaknya kenapa Tuhan menciptakan aku beda gitu? Pernah nggak pertanyaan itu? Kan kita ngobrol. Kan dia bilang kenapa aku beda gitu. Kalau udah begitu saya cuma peluk aja waktu SMP. Karena I don't know too gitu. Saya juga nggak bisa jawab. Makanya saya mencari untuk saya bisa menjawab. Lama-lama akhirnya kita ngobrol lagi. Nah, setelah SMP gitu, SMA, terus kan mulai kan dulu kan boleh dibilang Oscar itu kan lahir tahun 77 ya. Jadinya kan 80 itu kan masih tertutup lah boleh dibilang ya. Orang-orang yang mau gay, mau lesbian itu kan semua masih very tersembunyi lah, itu ditutupi. Tapi udah tahun 90-an itu kan orang mulai ada gaul, kita mulai tahu oh ada lesbian, ada gay, ada mulai agak terbuka begini dengan terbukanya, dengan berkembangnya zaman gitu. Nah itu akhirnya kan semua kita bisa lihat ya, dan saya mengikuti itu dan saya berteman sama semua teman-teman saya itu. Kenapa saya berteman? Karena saya mencari gitu. Why you become lesbian? Why you become gay? Karena saya mau tahu ini Oscar berposisi di mana gitu. Jadi ini kok nggak mirip ya? Ini kok nggak mirip juga ya gitu. Ya cari. Nah itu saya dapatnya malah dari Oscar. Nah di situ saya baru tahu ada kromosom, ada apa. Nah itu semua dia pelajari, dia tes semua. Itu dia lakukan tanpa setahu saya. Jadinya itu dia lakukan semua. Itu dia datang dengan hasil itu. Kita bicara satu-satu pelan. Luar biasa. Jadi kalau saya meyakini anak yang luar biasa itu berkat orang tua yang luar biasa juga. Tapi saya merasa anak yang luar biasa dengan orang yang luar biasa itu akan menjadi yang luar biasa. Lebih luar biasa lagi. Tapi saya rasa anak juga sangat berperan sebenarnya dalam keluarga menurut saya, bukan hanya orang tua. Tapi anak itu bisa punya peranan yang besar itu ketika orang tua mengizinkan proses belajar itu terjadi bersama dan tidak otoriter yang kayak tadi Tante bilang bahwa lo yang harus dengerin gue. Betul, gitu. ya kita harus selalu sama, harus balance menurut saya gitu. Oke, Tante, terakhir ya Tante.
Kalau bisa terserah deh, menyampaikan sesuatu nih untuk anak-anak tante, mau Oscar, mau Mario, atau bahkan dua-duanya gitu ya. I want to say to them. Yes, kira-kira mau tante mau tulis atau tante mau ngomong ke kamera? Saya bisa ngobrol. Kalau membayangkan itu ada anak-anak tante gitu ya. Saya anggap use si your mas heart. kameramennya tuh Mario ya mas. Mirip ya? Oscar and Mario, as a mother, I'm proud of you both. Sekian lama kalian bersama mama, sekian lama juga kalian mengerti keadaan mama, dan saatnya sekarang mama yang harus mengerti keadaan kalian. So, we hope God always bless us, dan Tuhan selalu memberkati kita. Thank you, love you both. Amin. Mau nangis nggak sih sebelah sini? Kayaknya kalau cewek udah mewek duluan. Dia nggak mau nangis nahan. Iya. Dia mau main aku aku makanya aku ngomong. Soalnya inget anak-anak di rumah. Ingat Ya ampun, Iya. Tante terima kasih banyak untuk Sama-sama. sharingnya Iya. gitu ya. Semoga bermanfaat. God bless you all, Iya. gitu ya, in the Thank family, you. sehat-sehat, bahagia selalu, Iya. gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan Sama-sama, Liza. nanti bisa ketemu dengan Oscarnya juga. Oke. Thank oke, you. we happy. Sangat-sangat happy. Dalam memutuskan berubah itu aku search lagi prosesnya apa, sejauh apa teknologinya dan dokter-dokternya gitu. Tapi sebelum mengambil keputusan itu kan sama seperti bunuh diri untuk saya gitu. Saya nggak pernah mengalami perubahan surgery secara besar seperti itu. Jadi saya bilang, saya hanya berjanji saya akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih bersinar lagi, dan ini saya lakukan karena saya cinta.